Oke, oke. Aku kan udah bilang tadi, oke udah. Sekarang bagaimana dengan Wahyu 79? Ayo. Ketika kita berbicara mengenai kitab Wahyu, saudara, Wahyu 7 yang Anda sampaikan itu, kita harus melihat bahwasanya Wahyu 7 ini terindikasi ajaran Kristus palsu. Kenapa? Karena Yesus sudah berpesan, yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Sedangkan yang datang di Wahyu, coba Anda lihat Wahyu 22 itu, siapa yang datang? Mengaku Yesus kan? Mengaku Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia memaksakan dirinya, akulah Yesus tunas Daud. Sementara Yesus mengatakan, yang datang setelah aku itu ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran yang lain, penghibur yang lain. Yang kedua penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Setelah aku pergi, maka yang datang adalah penghibur lain. Nah, yang datang kepada Paul, yang datang di Pulau Patmos siapa? Yesus. Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Satu, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda-tanda kalau aku yang datang. Nah, selain daripada itu, kalau ada mengaku aku di padang gurun, mengaku aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Oh, jadi itu dalil. Abang bantah itu. Oke, dalil. Balik. Saya boleh, masih banyak Bang, santai Bang. Silakan. Lalu bagaimana dengan dalil Yesaya 66:18 Bang? Yesaya 66:18 itu Bang, kalau kita berbicara mengenai Yesaya, kita lihat di dalam Yesaya 1 nomor 1. Mulai Yesaya 1 sampai Yesaya 66, satu kitab itu berbicara tentang mimpi atau penglihatan Yesaya bin Amos. Tidak ada bercerita tentang Yesus sedikit pun. Coba Anda baca. Aku bukan begini Bang, aku bukan bicara soal Yesus, nggak ada itu. Kalau perjanjian lama kita anggap aja nggak ada bicara soal Yesus. Aku mengenai yang diutus, bahwa Tuhan itu datang untuk semua bangsa. Ini aku baca dulu ya Bang ya. Oke, saya paham Bang. Nanti Anda lanjutkan ke data 2-3-nya. Aku paham itu, silakan. Ya, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengampulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Itu tidak salah itu udah benar itu sudah benar. Tapi itu tidak berbicara satu kelompok, tidak bercerita bahwa Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa. Enggak, akan datang pada akhirnya nanti. Kalau kita berbicara mengenai Yesaya secara lepas, ini tafsiran lepas kita pakai. Sama seperti Yesaya 66 yang Anda maksud itu, endingnya di data nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku. Seluruh manusia. Berarti kita juga ini umat Islam, karena seluruh manusia. Apa yang dikatakan di sana? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang sujud? Umat Islam. Kalau Anda menggunakan data itu, adakah Kristen sujud? Tidak. Sujud seluruh manusia Bang. Maksud ayat itu kan seluruh manusia Bang. Iya, seluruh manusia sujud. Seluruh manusia, siapa yang mau umat Islam, mau umat Kristen. Nah sekarang permasalahannya Kristen sujud nggak? Sujud Bang. Di mana ada Kristen sujud? Saya kan gereja Katolik sujud. Di mana? Cuma jingkrak doang. Sujud, tapi sujudnya bukan sujud seperti Muslim. Tapi kalau berdoa sujud Bang. Oke. Kebetulan gini Bang, takut Abang menyamakan. Mungkin Abang ngeliat mungkin di gereja kan jingkrak-jingkrak. Siap. Tapi, aku juga pernah lihat ada video orang sujud. Oke, sekarang saya tanya, orang Katolik makan babi nggak? Bebas sih, makan boleh. Kalau begitu coba Anda baca nomor 17-nya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, dan memakan daging babi dan binatang yang menjijikan, tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa data nomor 16-nya? Coba Anda lihat. Sebab Tuhan akan datang menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yaitu mereka
yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang adab di tengah-tengah mereka, yang memakan daging babi, binatang menjijikkan dan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Kristen bukan? Katolik bukan? Ya. Nah, itu dia. Kalau Anda ingin mentafsirkan secara global. Tapi pada intinya, Yesaya 66 ini, kalau kita lihat dalam uraian Yesaya 1 nomor 1, itu adalah ungkapan mimpi penglihatan Yesaya terhadap Yehuda dan juga Yerusalem dalam era Usia, era Yotam, era Ahaz, dan yang terakhir era Hezekia. Tidak ada bercerita di luar daripada itu. Gak ada. Nah, kita aja yang mentafsirkan yang di luar yang bukan pemilik kitab, gitu. Lanjut. Baik begini Bang, kita kan fokusnya kan bahwa namanya Tuhan atau Yesus itu datang. Saya kan sedang mendebat Abang dalam rangka bahwa Tuhan atau Yesus itu datang bukan untuk khusus Bani Israel. Jadi gini Bang, lihat ayat Matius 24:14 Bang. Matius 24 abangku, Anda harus membantah Yesus dulu. Kenapa Bang? Ya, Yesusnya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, itu tidak masalah. Kami setuju itu. Kenapa kami katakan setuju? Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, diutus oleh pencipta langit dan bumi, spesial untuk kaum Bani Israel, memberitakan Injil. Nah, umat Islam menyampaikan enggak itu? Menyampaikan. Maka berita tentang Yesus atau berita tentang Isa dalam Islam, mengajarkan Injil kepada seluruh manusia, harus dikabarkan sampai penjuru bumi. Gak ada masalah. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Sampaikan ke seluruh penjuru bumi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dulu pernah diberi kitab Injil untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Tak ada masalah, no coalan. Iya, berarti kan dengan sendirinya Abang mengatakan bahwa namanya Injil juga disebarkan juga ke seluruh bangsa termasuk umat Muslim kan, tadi kata Abang kan? Berarti kan? Ya. Tapi berarti intinya kalau begitu, dengan kata lain Abang membantah yang tadi Abang sebut bahwa aku datang hanya khusus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saudaraku, gini, sama ketika Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh umat Islam, bahwa umat Islam mengajarkan ke seluruh umat Islam yang lain bahwa beliau diutus ke atas muka bumi ini hanya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Itu tidak kami pungkiri, karena memang beliau datang untuk Bani Israel. Nah, ketika ia datang untuk Bani Israel, beliau tidak kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh manusia. Tetapi manusia harus tahu seluruh dunia kalau dia dulu pernah datang di atas muka bumi memberitakan Injil kepada Bani Israel. Sama dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu. Barafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat di hadirat Allah. Namun sebelumnya beliau mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Dunia harus tahu itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Itu kata Yesus. Kita harus tahu, dunia harus tahu, orang luar Yahudi harus tahu. Dulu pernah diutus seorang nabi bernama Yesus di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Ajaran kembali kepada hukum Torah itulah yang disebut hikmat Injil.